Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan kita sama-sama bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sembari juga kita niatkan i'tikaf sampai dengan waktu Isya nanti, kita pelajari ilmu agama, kita pelajari kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan ini semua menjadi asbab diberatkan timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu masih kita mengkaji seputar permasalahan problematika pembagian warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Karena bicara tentang masalah hukum warisan, tentu kita bicara tentang masalah hukum yang sangat detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan porsi bagian masing-masing ahli waris. Ada yang berhak mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat, seperdelapan, seperenam, seperdelapan dan 2/3. Jadi sekali lagi bagian-bagian ini adalah bukan ditentukan oleh para ulama. Bagian-bagian ini bukan juga ditetapkan oleh para nabi. Tapi bagian-bagian ini langsung Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah SAW juga kita disuruh untuk mempelajari ilmu ini. Ta'allamul fara'idha wa'allimuhun nas, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada yang lainnya. Fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunzamu min ummati, bahkan ilmu ini termasuk ilmu yang paling awal dicabut daripada umatku, kata Rasulullah. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita dianjurkan untuk mempelajari ilmu ini, walaupun ada sebagian orang mengatakan ilmu ini sulit, ilmu ini susah karena ada perhitungannya, ada matematika dan lain sebagainya. Tetapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita mengetahui dasar-dasar daripada ilmu tersebut, di mana sekali lagi bagian-bagian ini adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menzalimi hak orang lain, jangan sampai kita memakan hak anak yatim, karena sekali lagi berkaitan dengan masalah harta ini rentan terjadi fitnah. Dan berbicara tentang masalah harta ini, tentu kita semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Dan jikalau kita mau menghayati jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perhitungan warisan, bicara tentang masalah perhitungan warisan itu sebenarnya hal yang mudah. Karena di sana Allah telah tetapkan bagian masing-masing ahli waris.
Misal seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, kemudian ada 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara porsinya ini sudah Allah tentukan dalam Al-Qur'an. Ya, semua rumusnya sudah ada dalam Al-Qur'an. Allah tentukan bagian masing-masing ahli waris, di mana istri mendapatkan porsi 1/8 daripada harta almarhumah istrinya berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12. Dan kenapa istri dapat bagian 1/8? Karena almarhum suaminya ini ada keturunan, maka untuk istri mendapatkan porsi 1/8. Kemudian sisanya 7/8 itu semua diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian 2/1. Jadi karena ada 3 anak laki-laki 1 anak perempuan, maka dari sisanya tadi setiap anak laki-laki mengambil 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian, maknanya 2/8, 2/8, 2/8, dan sisanya 1/8 itu diberikan kepada seorang anak perempuan. Jadi sebenarnya pembagian ini, bicara tentang masalah pembagian ini mudah, gampang. Tetapi yang jadi masalah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kerap terjadi dalam perselisihan di antara para keluarga adalah kurang adanya manajemen keuangan keluarga. Kurang adanya manajemen keuangan keluarga. Berapa yang bisa dia berikan kepada anaknya? Berapa yang harus dia alokasikan untuk dia bersedekah? Berapa yang harus dia tinggalkan untuk dirinya sendiri karena dia juga masih hidup? Karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang karena kurang adanya manajemen keuangan dalam sebuah keluarga, ada sebagian orang tua misalkan memberikan pemberian kepada anak tertentu. Misal anak yang sudah menikah itu diberikan 1 buah rumah oleh orang tuanya, sedangkan adik-adiknya yang belum menikah masih tinggal bersama orang tua. Nah, terjadi masalah kapan? Ketika meninggal orang tua. Ya. Si adiknya menganggap ini tidak adil nih. Enak kali abang sudah dikasih rumah, kami belum dikasih, ini bagaimana? Ya. Maka dalam hal ini orang tua juga harus bijak dalam memberikan pemberian. Orang tua juga harus berlaku adil dalam memberikan pemberian. Dan berbicara tentang masalah hibah orang tua kepada anak, tentu ketika kita bicara pemberian masa hidup orang tua, itu dikategorikan sebagai hibah. Ya. Nanti ada juga istilah wasiat, pemberiannya masa hidup tapi berlakunya ketika si pemberi wasiat meninggal dunia. Sedangkan ketika ada orang meninggal dunia, itu baru dikatakan dengan pembagian warisan. Jadi ada 3 istilah yang harus kita ketahui bersama. Jadi ada hibah, maknanya pemberian semasa hidup, yang mana jikalau diberikan semasa hidupnya, ketika sudah sempurna akad hibah, itu langsung sudah berpindah hak milik dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah. Ya, jadi kalau sekali lagi bicara tentang masalah hibah, kalau sempurna akad hibah itu sudah langsung berpindah hak milik. Ya. Contoh dengan seorang orang tua ingin menghibah 1 buah mobil kepada anaknya, maka dalam hal ini nggak cukup diberikan kunci mobil saja. Itu semua STNK, buku itu harus diberikan. Karena sekali lagi pemberian hibah ini pemberian secara sempurna. Ya. Ketika sudah akad hibah itu sudah berpindah hak milik. Jadi mobil itu bukan lagi hak milik orang tuanya, sudah berpindah menjadi hak milik anaknya karena sudah dihibah. Maka ini kalau kita bicara konsep hibah dalam fikih, karena hibah itu adalah pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan, melainkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala.
Dan dalam pemberian hibah ini sebagaimana kita sebutkan tadi, kalau sudah sempurna akad hibah, maknanya telah sempurna rukun-rukun hibah. Ada si pemberi hibah, ada si penerima hibah, ada objek yang dihibahkan, dan ada ijab kabul. Maka kalau sudah sempurna akad hibah, itu sudah langsung berpindah hak milik dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah. Begitu juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam hal ini akadnya ini harus jelas. Orang tua ingin memberikan secara hibah, ataupun orang tua ada juga dengan cara, ini solusinya biar gak ribut-ribut di antara ahli waris, dipinjamkan, akad pinjaman ya. Dipinjamkan aset itu, nanti seandainya orang tua meninggal dunia, maka aset itu dihitung sebagai nilai warisan juga. Itu bisa sebagai solusi. Jadi akad pinjam meminjam jatuhnya. Maka sekali lagi, kalau tidak jelas akadnya, kadang-kadang ini jadi masalah. Misal, seorang orang tua memberikan pemberian kepada anak yang pertama satu buah ruko misalnya. Anak kedua diberikan ada satu buah rumah. Anak ketiga diberikan satu buah kendaraan, atau intinya diberikan pemberian. Nah, ketika itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, karena mereka tidak mengetahui ataupun mereka kurang memahami berkaitan dengan permasalahan hibah ini ya, waktu pemberian itu akur-akur saja, karena akadnya ini nggak jelas apa dihibah ataupun dipinjamkan atau apa. Jadi masing-masing sudah memanfaatkannya, sedangkan sertifikat semua masih dipegang oleh orang tuanya. Jadi masing-masing abangnya yang pertama sudah kelola toko, adiknya yang nomor 2 sudah kelola kos-kosan rumah, kemudian yang ketiga ada diberikan beberapa kendaraan sebagai unit usaha, rental dan lain sebagainya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketika itu akadnya nggak jelas. Kadang-kadang ini jadi masalah kapan? Ketika meninggal orang tua, yang abangnya merasa itu sudah jadi hak milik dia karena sudah dikelola bertahun-tahun. Yang adiknya merasa ini nggak adil, karena nilai toko yang diberikan oleh ayah kepada anak yang ataupun kepada abangnya yang pertama tadi ini lebih besar nilai toko abangnya tadi, sehingga ada rasa kecemburuan, ada rasa ketidakadilan dan lain sebagainya. Kenapa ini bisa muncul? Karena tadi akadnya nggak jelas. Tetapi kalau akadnya sudah jelas, itu sudah dihibahkan, maka itu sudah jadi hak milik untuk abangnya. Begitu juga adiknya sudah dihibahkan, itu sudah jadi hak milik. Karena hibah orang tua kepada anak ini diperbolehkan dengan beberapa syarat, dan kita sudah pernah mengulang hal ini. Yang pertama, syarat yang pertama, hibah orang tua kepada anak itu dibenarkan ketika orang tuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi nggak boleh diberikan dalam kondisi sakit menjelang kematian. Karena kalau diberikan pemberian ketika sakit menjelang kematian, itu dikategorikan sebagai wasiat. Nanti ada juga syarat-syarat wasiat untuk ahli waris. Kemudian yang kedua, harus ada taqabud, harus ada serah terima. Jadi akad hibah, bicara tentang hibah ini harus ada serah terima akadnya. Harus memenuhi 4 rukun hibah tadi. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang ketiga itu harus berlaku adil. Ya. Dan dalam hal ini adil enggak mesti sama, tergantung kondisi daripada anak tersebut. Misal, seorang anak secara ekonomi, anak pertama dia sudah mapan, sudah ada rumah sendiri, ya. Intinya dia sudah mapan, sehingga orang tuanya hanya kasih satu tanah kosong saja. Melihat kondisi adiknya yang anak nomor 2, seorang orang tua ini memberikan tanah beserta bangunan sedikit ya. Ini sah-sah saja, karena ini melihat kondisi secara real, kondisi daripada anak-anak, dan orang tua bisa memberikan hal tersebut. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang tidak diperbolehkan adalah ketika yang satu dikasih, satu enggak dikasih. Ini jadi masalah. Tentu masalahnya kapan? Ketika meninggal orang tua. Nanti sebagaimana kasus yang kita sebutkan tadi, ya,
Yang adik-adiknya nggak dapat apa-apa, menganggap oh ini pemberian ini nggak adil. Sedangkan abangnya menganggap ini kan pemberian masa hidup sudah diberikan kepada saya. Ya. Sedangkan harta yang lain baru difaraikan, saya juga ada hak, kata abang. Ya. Maka ini jadi masalah. Nanti adiknya merasa nggak adil. Oh, abang kan sudah dikasih dulu sama ayah. Abang sudah dikasih dulu sama ayah ketika masa hidup. Kami nggak dikasih apa-apa. Jadi abang nggak ada hak lagi masalah warisan. Abang nggak ada hak lagi berkaitan dengan harta peninggalan orang tua. Nah, sehingga ini jadi masalah. Karena kenapa tadi? Akadnya tadi tidak jelas. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harus diperjelas akadnya tadi. Ya. Dan dalam pemberian sekali lagi semasa hidup itu harus berlaku adil. Jangan satu kasih, satu nggak kasih. Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Ketika salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Nu'man ibnu Bashir itu memberikan pemberian kepada salah seorang daripada anaknya, sehingga Nu'man ibnu Bashir ketika dia berikan pemberian kepada anaknya, istrinya sendiri tidak ridha atas pemberian tersebut. Lalu dia mengatakan, saya tidak reda pemberian ini yang kau berikan kepada anak kita. Sampai Rasulullah jadi saksi atas pemberian tersebut. Maka esok harinya Rasulullah SAW ataupun Nu'man ibnu Bashir menjumpai Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, saya telah memberikan pemberian kepada salah seorang daripada anak saya, tapi istri saya tidak reda pemberian tersebut sampai engkau jadi saksi ya Rasulullah. Maka kalau engkau katakan ini boleh, maka saya akan berikan. Sehingga apa yang ditanya oleh Rasulullah kepada Nu'man bin Bashir tersebut, apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain? Tidak ya Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah katakan apa? Ya'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Dalam riwayat yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan farja'hu, tarik kembali apa yang telah kamu hibah itu. Karena ini jadi potensi permasalahan di kemudian hari kapan ketika orang tuanya meninggal dunia. Boleh jadi ini akan ribut-ribut nanti. Karena sekali lagi bicara tentang masalah harta, ini tidak terlepas daripada fitnah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mensifati harta itu dengan fitnah dalam Al-Quran. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu solusi sebagaimana dalam permasalahan tersebut adalah dengan apa? Akadnya yang menjadi alternatif adalah bukan akad hibah, bukan wasiat dan juga warisan, tapi akadnya pinjam. Ini solusi, ya, kasih pinjam. Maknanya ayahnya itu meminjamkan harta kepada salah satu daripada ahli waris untuk sementara waktu, dan jikalau orang tuanya meninggal, ini dihitung ulang sebagai aset nilai warisan orang tua. Ini solusi. Atau solusi yang kedua adalah membekali ilmu tentang masalah warisan kepada para ahli waris. Jadi harus kita bekali juga ilmu, ya, anak-anak untuk ahli waris harus kita bekali ilmu, ya. Mana yang disebut dengan hibah, mana disebut dengan wasiat, mana disebut dengan warisan. Apakah boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris? Maka kita harus bekali juga dengan ilmu, ya. Mau berbicara tentang masalah wasiat, ini beda lagi dengan hibah. Kalau wasiat ini berlaku pemindahan hak miliknya kapan? Ketika si pemberi wasiat meninggal dunia. Jadi ketika si pemberi wasiat meninggal dunia, maka baru berlaku wasiat tersebut. Sebelum pemberi wasiat ini meninggal dunia, maka ini belum berpindah. Contoh, orang tua buat surat wasiat, tanah item ABC tempatnya, itu diberikan kepada anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Dan dalam hal ini wasiat ini belum berarti akan berpindah langsung hak milik kepada si penerima wasiat, tidak.
Kapan wasiat itu berlaku? Ketika si pemberi wasiat meninggal dunia. Ya. Maka ini harus tahu, jangan sampai sudah diwasiatkan oleh orang tua masih hidup, lalu anak ini tuntut. Ya. Ayah itu kan sudah ayah wasiatkan kepada saya ada hak sini. Tunggu dulu. Ya, itu belum berpindah hak milik. Ya. Kalau seandainya anak tersebut duluan meninggal dari orang tuanya, maka itu batal wasiat. Ya, bukan berarti itu akan diwariskan kepada anaknya ataupun kepada cucunya, tidak, kecuali atas keredaan daripada si pemberi wasiat tersebut. Ya. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini butuh kepada ilmu kita. Jadi kita bekali juga anak-anak kita. Kita wasiatkan juga kepada anak kita dengan wasiat yang baik. Wasiat itu bukan hanya wasiat materi kepada anak-anak. Ya. Jadi wasiat ini juga wasiat ketakwaan, wasiat kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Sebagaimana juga Nabi Ya'qub alaihissalam ketika menjelang ajalnya itu memanggil semua anak-anak. Lalu Nabi Ya'qub bertanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah kalau saya sudah meninggal nanti? Apa masih mau salat? Ya. Masih mau puasa, bayar zakat, masih jaga silaturahim? Ya. Ini kita sampaikan juga kepada anak-anak. Jangan sampai meninggal orang tua, anak-anak bergaduh ribut satu dan yang lainnya berkaitan dengan harta warisan. Ini sungguh disayangkan. Karena sekali lagi bicara tentang masalah warisan, berarti kita bicara masalah nikmat. Karena harta yang kita dapat enggak perlu kita capek-capek kerja, harta yang kita dapat enggak perlu kita keluarkan keringat. Ini nikmat. Maka jangan sampai nikmat ini berubah menjadi musibah di antara para ahli waris. Karena banyak kita mendengar, kadang-kadang ada yang ribut abang beradik, masalah harta peninggalan orang tua. Tidak hanya itu, yang sangat sedihnya ada ribut antara anak dengan ayahnya, ribut daripada harta peninggalan mama yang meninggal dunia ataupun istri daripada ayahnya. Atau sebaliknya, ketika seorang ayah meninggal dunia, ya, ribut antara anak dengan ibu kandungnya sendiri. Nauzubillah. Bahkan ada yang menuduh orang tuanya sudah mengambil hartanya. Ini juga ada. Ya. Bahkan diadukan ke pengadilan. Dan ini pernah terjadi masa Rasulullah SAW. Ketika salah seorang mengadukan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna abi akhadha mali." Ya Rasulullah, ayah saya sudah ambil harta saya. Ayah saya sudah curi harta saya. Jadi diadukan kepada Rasulullah. Kemudian mendengar hal tersebut, apa respon daripada Rasulullah SAW? Rasulullah suruh panggil orang tuamu kemari. Lalu disidang di hadapan Rasulullah SAW. Wahai ayahanda, apakah benar engkau telah mengambil harta anakmu? Apakah benar engkau telah mencuri harta anakmu? Lalu mendengar hal tersebut, apa kata orang tuanya? Ya Rasulullah, benar, saya telah mengambil harta anak saya, yang mana dia telah lupa kepadaku ya Rasulullah dalam memberikan nafkah, dan saya mengambil sesuai dengan kebutuhan saya. Lalu diceritakan dulu waktu masa kecil bagaimana, waktu dikandung ibunya bagaimana orang tuanya, waktu sudah melahirkan dijaga, ya. Waktu sakit, bahkan orang tua sempat berdoa kalau bisa orang tuanya yang sakit biar anak ini sehat, ya. Besarkan dia, dikasih pendidikan. Ketika sudah besar, dia sudah lupa kepadaku ya Rasulullah. Maka apa jawaban daripada Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan kepada anak tersebut, "Anta wa maluka li abika." Engkau dari ujung rambut sampai ujung kaki dan seluruh harta-hartamu itu adalah milik ayah. Jadi ini menunjukkan jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, enggak boleh kita tuntut orang tua kita selama yang dia ambil itu hanya untuk kebutuhannya. Bukan berarti boleh orang tua buat zalim kepada anak, bukan juga. Tapi selama harta yang diambil itu adalah untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya. Karena
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu anak juga berkewajiban untuk menafkahi orang tua. Sehingga anak tersebut enggak boleh dia keluarin zakat untuk ayahnya. Karena ini kadang-kadang ada pertanyaan, Ustaz, orang tua saya di kampung, saya merantau dan alhamdulillah saya ada rezeki. Orang tua di kampung dianggap, ya karena hidup di kampung mungkin dianggap sebagai fakir miskin dan lain sebagainya. Lalu dia bertanya, boleh enggak saya keluarin zakat buat orang tua saya? Maka dalam hal ini enggak boleh. Karena anak tetap wajib memberikan nafkah kepada orang tua. Jadi enggak boleh dia keluarin zakat untuk ke bawah, maknanya kepada anak-anaknya. Enggak boleh juga dia keluarin zakat ke atas untuk orang tuanya. Karena itu adalah termasuk orang yang wajib dia nafkahi. Maka enggak boleh dia keluarin zakat. Yang dia keluarkan itu adalah nafkahnya. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini perlu kita bekali kepada ilmu kepada anak-anak kita, ya. Jangan sampai terjadi permasalahan di kemudian hari. Kemudian juga berkaitan dengan ada beberapa hal kesalahan orang tua dalam hal mengelola harta ini, manajemen keuangan keluarga. Tadi pemberian yang tidak adil, kemudian juga kadang-kadang ada dalam bentuk pinjaman yang tidak jelas akadnya. Contoh, seorang orang tua memberikan emas kepada anaknya untuk sebagai modal usaha anak. Salah satu anak, orang tua bilang sama salah satu anaknya, ini nak, emas kamu pakai buat modal 10 mayang. Kapan ada mudah kamu bayar. Alhamdulillah dikelola sampai 10 tahun kemudian baru ada kemudahan untuk membayarnya. Nah, dalam membayarnya tersebut ini juga butuh jelas akadnya. Apakah dibayar dengan nilai gramasi emasnya, ya, kalau tadi 10 mayang berarti nanti 10 tahun ke depan ketika dia sudah mampu, itu juga harus dibayar 10 mayang. Walaupun secara nilainya nanti sudah berbeda. 10 mayang 10 tahun yang lalu misalkan, itu harga satu mayamnya mungkin sekitar 2 juta, ya. Atau 1.500.000 ataupun 2 juta. Sekarang satu mayamnya itu sudah 3 juta, ya. Maka kadang-kadang ini yang terjadi masalah, ya. Yang satu yang pinjam itu mengatakan, oh dulu nilai 10 mayam sekian. Sedangkan kondisi hari ini kalau dibayar dengan harga yang dulu enggak sampai 10 mayang. Ini juga jadi masalah, ya. Yang kadang-kadang jadi masalahnya bukan dengan orang tua, dengan ahli waris yang lain, ya. Karena ahli waris yang lain tahu, oh dulu ini si abang pernah pinjam uang sama mamanya ataupun pinjam emas 10 mayang. Ini harus dikembalikan. Dan itu menjadi nilai warisan yang akan difaraidkan, ya. Makanya akadnya harus jelas ini. Kalau ini akad utang, maka ini harus dikembalikan. Kalau ini adalah akad hibah, maka secara langsung itu sudah berpindah hak milik. Kalau tidak, ini jadi masalah, ya. Apalagi pembayaran hutangnya itu sampai selisihnya 10 tahun lebih, ya. Yang secara nilainya itu sudah sangat berbeda. Katakanlah misalkan kalau dulu misalkan harga 10 mayang katakanlah 15 juta, sekarang udah hampir 30 juta untuk 10 mayangnya. Karena apa? Yang namanya emas itu dia terus meningkat, terus naik dari tahun ke tahun, ya. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, akadnya ini harus jelas. Karena kalau tidak ada jelas akadnya, ini rentan terjadi permasalahan. Makanya ini harus ada, sekali lagi, manajemen, ya, keuangan sebuah keluarga, ya. Maka ada beberapa hal yang memang diberikan kepada anak-anaknya, dan ini juga harus paham, orang tua harus berlaku adil dalam memberikan pemberian tersebut. Ada beberapa daripada hartanya yang dia alokasikan untuk dia bersedekah, infak di jalan Allah dan sebagainya, untuk investasi akhirat.
Dan juga ada sebagian daripada hartanya yang dia manfaatkan untuk kebutuhan dirinya sehari-hari, ya. Sehingga kalau ini bisa diterapkan aman insya-Allah, ya. Juga dibekali dengan ilmu kepada anak-anaknya. Jadi jangan hanya sekali lagi materi saja. Kadang-kadang masalah keributan, masalah warisan ini bukan hanya terjadi pada orang yang hartanya banyak. Orang yang sedikit harta kadang-kadang juga ribut. Ada kasus harta yang ditinggalkan oleh orang tua, tanahnya hanya 100 meter. Jadi ahli warisnya ada 5 orang, laki-laki semua. Ketika dibagi cuma berapa? 20 meter apa? 20 meter. Itu juga ribut, ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, makanya ini perlu kita perhatikan. Yang satu dalam kondisi itu, kondisi anaknya harus dijual semua. Yang satu bilang, untuk apa kita jual? Ini kan warisan orang tua, nih kenang-kenangan orang tua. Ini sudah ribut antara mereka, ya. Padahal ya, sekali lagi itu adalah menjadi nikmat dan semua ahli waris itu ada hak dan mereka harus membincangkan secara solusinya. Jangan sampai mempertahankan harta peninggalan orang tua sampai-sampai mereka ribut. Karena perlu kita ketahui di sana ada hak semua daripada ahli waris, bukan hak satu orang saja. Dan ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mengetahui berkaitan dengan permasalahan ilmu tersebut. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam hal hutang piutang tadi harus jelas akadnya, dalam hal pemberian hibah tadi harus jelas akadnya. Kalau ingin diberikan hibah, maka sekali lagi hibah ini harus berlaku adil, ya. Jangan sampai satu dikasih, satu enggak kasih. Ini tentu akan terjadi permasalahan. Dan dalam memberikan hibah ini juga enggak boleh seluruh harta, ya. Kadang-kadang ada sebagian ahli waris karena anak ataupun ahli warisnya perempuan semua, itu dibagi semua buat anak perempuannya, tanpa ditinggalkan sedikit pun untuk yang lainnya. Ini tidak boleh, tidak dibenarkan. Karena di antara syarat hibah orang tua kepada anak adalah enggak boleh dia berikan hibah dengan niat mengharamkan hak ahli waris yang lain daripada mendapatkan haknya. Tentu kalau anaknya perempuan semua, di sana ada hak walinya ataupun saudara kandung daripada orang tuanya yang meninggal dunia, ya. Maka dalam hal ini tidak boleh diberikan semua harta. Ada beberapa kasus nih, karena diberikan semua harta kepada anaknya secara hibah, ya. Lalu untuk walinya tidak ditinggalkan sedikit pun, meninggal orang tuanya. Anak ini kan perempuan semua. Ketika dia mau menikah, dia butuh wali. Akhirnya apa yang terjadi? Walinya nggak mau nikahin. Karena kenapa? Ini waktu masalah harta dua katanya, anak tinggal deh. Ada masalah kawin kan tinggal, baru teringat ya ketika masalah mau kawin, ya. Jadi ini jadi masalah. Ada juga dihibah semua buat anak-anaknya, bahkan rumah yang dia tinggal pun dibalik nama atas nama anak perempuannya tersebut. Apa yang terjadi? Qadarullah orang tuanya dalam keadaan sehat dalam keadaan panjang umur, tapi dalam kondisi dia sudah sepuh, semua harus di atas kasur. Dan apa yang terjadi? Rupanya anak-anaknya sibuk dengan hartanya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan kerjaannya, enggak diurusin orang tuanya. Ketika kakaknya bilang sama adiknya, adik tolong lihat ayah, kakak ada rapat. Adiknya juga bilang, kak saya enggak bisa kak, saya ada arisan. Jadi saling tolak-tolak, ya. Dan dalam kondisi seperti itu hanya sanggup dijaga sampai 1,5 tahun. Setelah itu apa yang terjadi? Dititipkan orang tuanya ke panti jompo. Jadi sayang kali orang tua kepada anak kasih semua harta, belum tentu anak itu kasih manfaat bagi orang tuanya. Maka dalam memberikan hibah juga enggak boleh seluruh harta, karena kita juga masih hidup. Ada juga kondisi ini dari segi kejadian-kejadian lapangan yang menjadi pengalaman bagi kita semua. Ada ketika seorang orang tua kasih balik nama semua atas nama anak perempuannya, sampai anak perempuannya sudah menikah dan ada keturunan. Lalu qadarullah apa yang terjadi? Setelah dibalik nama atas nama anak perempuan satu orang ini, duluan meninggal anak perempuan ini daripada orang tuanya.
Akhirnya apa? Harta itu dikuasai oleh menantunya. Dan ini terjadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT tentu butuh kita kepada ilmu dalam hal ini, dan dalam memberikan pemberian sekali lagi itu harus berlaku adil dan harus jelas akadnya. Apakah ini akad hibah, berarti langsung berpindah hak milik 100% kepada si penerima hibah, ataupun apakah ini akad wasiat, maka wasiat enggak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali atas dasar kesepakatan daripada semua ahli waris dan eksekusinya ketika si pemberi wasiat meninggal dunia. Maka mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, untuk apa yang kita sampaikan pada malam berbahagia ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, mana yang disebut dengan hibah, mana yang disebut dengan wasiat, dan mana yang disebut dengan harta warisan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi